Halo soal mistik, kembali dengan saya Tian Roko di Bermain Jiwa. Di video ini mau saya bagikan satu informasi yang terkait perang Rusia dan Ukraina. Jadi saya selalu katakan ke kalian, saya biasa mendapat buah informasi itu diawali dari meditasi, dari proses mistik ya. Kemudian dari situ baru saya cari informasi apa yang mendukung hal-hal yang saya peroleh dari meditasi itu sendiri. Nah, informasi yang sekarang saya bagikan ini mungkin sulit dipercaya dan tidak akan juga gampang ditemukan di mainstream media. Tapi saya menemukan bahwa secara kondisi semua itu ketika sudah global ya, internet segala macam itu satu dan lain itu pasti saling terkait. Jadi kondisi tensi politik di negeri kita dan kondisi secara global itu pasti satu rangkaian kasus seperti radikalisme, kemudian kayak kemarin minyak goreng itu pasti juga terkait. Oke, seperti apa kita akan bahas soal yang satu ini. Oke, jadi saya biasa mencari berita itu yang tidak umum, istilahnya untuk menyeimbangkan apa yang orang kebanyakan percaya. Kenapa demikian? Karena menurut saya ketika kondisi itu tidak baik, kurang kondusif, banyak masalah, semua pasti berawal dari informasi. Nah, informasi mana yang bias, ya kan, tidak valid, pasti menimbulkan persepsi yang semakin melebar, terdistorsi. Nah, saya menemukan ada sebuah channel, belakangan saya baru temukan juga. Jadi kalian bisa masuk ke channelnya YouTube dari Climate Viewer, okay? Dia punya website juga, climateviewer.com. Ada video kemarin dia melakukan live stream lama ya, 1,5 jam. Dia menceritakan semua proses pencarian data dia tentang isu senjata biologi laboratorium di Ukraina ya, Rusia, semua telah dibangun oleh pihak barat ya. Nah, saya akan cerita dulu tentang siapa Climate Viewer ini. Jadi pemilik dari Climate Viewer ini, James Lee ini, kalau tidak salah, karena kan dari beberapa komentar saya mendapatkan informasinya, dia dulu aktif di Anonymous. Jadi yang belum tahu Anonymous ini seperti sebuah gerakan hacker ya, untuk mencari semua informasi di belakang apapun institusi yang sekiranya berlawanan dengan kepentingan secara umum. Nah, James Lee ini, saya lihat dengan websitenya, dia fokus pada informasi terkait modifikasi cuaca. Oke, nah di video sebelumnya saya cerita tentang pawang hujan yang sempat viral di negeri kita, yang mengatakan nggak mungkin cuaca itu dimanipulasi, apalagi hanya dengan ritual-ritual yang dikatakan klinik dan sebagainya. Jadi yang ingin saya katakan dengan istilah mistik di Bermain Jiwa itu sebenarnya apa yang selama ini saya temukan sama persepsi kebanyakan orang bahwa dulu itu mistik, klinik, berbau roh-roh. Ternyata setelah saya telusur dari ajaran-ajaran yang lebih kuno, itu sebuah pengetahuan tinggi berisi sains. Jadi ada banyak manipulasi di sana. Nah, James Lee ini dengan Climate Viewer-nya dia memberikan sosialisasi tentang apa sih sebetulnya modifikasi cuaca, apakah itu betul, apakah ada undang-undangnya, sejarahnya seperti apa, tokoh-tokohnya siapa saja. Dan dia juga melengkapi dengan mapping, dia membuat map menunjukkan instalasi-instalasi terkait dengan proses modifikasi cuaca. Nah, terkait dengan live streamnya ini, dia memaparkan beberapa dokumen tentang isu kepemilikan senjata biologi kerjasama antara Ukraina dan Amerika. Dan ini menjadi semakin membingungkan. Kalau kita baca secara keseluruhan, ini tidak lepas dari isu mulai awal pandemi tentang virus Cina. Dan sekarang jadi lebih melebar ketika Rusia menemukan ada bukti instalasi hampir 23 atau 29 lab untuk senjata biologi. Jadi secara singkat, dari streaming panjang 1,5 jam, banyak dokumen yang ditunjukkan oleh James Lee ini yang berisi banyak hal yang berlawanan dengan apa yang kita ketahui dari informasi perang itu sendiri. Jadi secara singkat seperti ini, apa yang diklaim oleh Rusia sebagai laboratorium kerjasama senjata biologi antara Ukraina dan Barat
ternyata hampir kebanyakan bukan bangunan baru, bukan proyek baru. Dari dokumen ditemukan bahwa instalasi tersebut bahkan sudah ada di tahun 66 semenjak selesai Perang Dunia Kedua. Dan itu kerjasama antara Amerika dan Soviet. Kemudian kasusnya di situ Soviet pecah. Kemudian itu laboratorium ada, bukan ditemukan ya, memang lokasinya di Ukraina. Kemudian dia membeberkan banyak hal tentang bentuk kerjasamanya, kemudian pendanaan ulang untuk riset ya, kalau dari awal mungkin untuk kepentingan kesehatan, tapi di situ juga diungkap tentang ya, senjata biologi. Jadi kalian bisa lihat sendiri videonya. Kemudian banyak hal yang diungkap juga termasuk sejarah tentang bom biologi. Jadi James Lee juga memberikan beberapa titik-titik di mapnya tentang bekas-bekas instalasi teknologi, apakah itu laboratorium atau instalasi terkait modifikasi cuaca dan riset biologi. Nah, kalian bisa telusur sendiri ke websitenya dia dan juga ke mapnya dia. Dia selalu memberikan titik-titik tertentu dan informasi terkait. Jadi dari situ dia ingin publik itu mendapatkan sendiri gambaran tentang apa sebenarnya yang terjadi. Karena semua lebih banyak tentang propagandanya. Kalau dipikir dulu kayak Amerika, Soviet, ya kan, Inggris, kemudian Cina, itu kan satu blok waktu Perang Dunia Kedua. Dan sekarang ada perseteruan antara blok barat dan Rusia. Jadi tidak ada blok yang abadi, semuanya kepentingan saja. Tapi kita lihat bahwa peristiwa perang ini sendiri kan menarik banyak perhatian. Kalau di negeri kita sendiri semua menjadi semacam supporter Rusia ya, padahal ya kita nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi. Jadi titik-titik ini jelas. Saya suka dia memberikan sebuah informasi itu begitu detail. Nah, ada satu hal di sini. Jadi ada satu foto instalasi bangunan laboratorium biologi yang dibangun oleh Amerika. Ini tahun sama ini, tahun 66 atau sekitar tahun itulah. Dan di bangunan itu di luarnya ada bendera Nazi. Tapi propagandanya memberi kesan bahwa ini adalah senjata dari Nazi. Jadi seperti kemarin yang saya ceritakan di video sebelumnya tentang konvoi piring terbang dari Jerman di tahun 42 di atas Gedung Putih. Jadi teknologi Jerman waktu itu memang sudah melampaui. Dan apa yang terjadi kalau dari berita-berita yang ya katakanlah dicap sebagai konspirasi, blok yang dulu menyerang di Perang Dunia Kedua itu kan sebetulnya untuk mengalahkan dominasi teknologi dari Jerman. Nah sekarang mungkin juga terulang lagi. Ketika Cina sudah melampaui Barat, maka perang yang sama skenario juga tidak jauh berbeda dengan yang dulu. Jadi contoh kasus seperti di sini yang dia tunjukkan bahwa bangunan milik Amerika benderanya Nazi, kemudian berita di mainstream Nazi itu sebagai tokoh buruknya. Saya pernah mendapat satu berita di forum yang mengatakan mungkin kalau banyak hal dulu yang diputar balikan, bisa jadi Hitler itu adalah orang yang paling abad. Karena Hitler pernah mengatakan, satu saat ketika negaramu sudah tidak memiliki apa-apa, kamu akan tahu siapa yang saya lawan. Dan menarik juga, sebelum memutuskan perang itu, Hitler pernah meminta pendapat ke Gandhi, dan Gandhi sempat menangis. Karena sebenarnya pada satu nasib yang sama, musuhnya sama kan. India dijajah Inggris dan Jerman menghadapi aliansi dari Inggris, Amerika, dan Prancis dan lain-lain. Oke, dan kalian bisa baca sendiri termasuk temuan dia sejarah tentang pembuatan bom biologi. Jadi ini bukan isu kalau dikatakan apa yang dibuat manusia terkait bom biologi, bom nuklir, termasuk juga modifikasi cuaca, bukan barang baru semua. Ini terkait dengan dominasi kepentingan penguasaan dunia. Kemudian
Ada satu berita lagi yang saya dapat dari channel The Hill, seorang narasumber untuk politik namanya Kim Iversen. Kalian bisa cek, ini videonya saya tunjukkan. Kim Iversen, China Rusia declare a new world order in release joint statement. Ini tanggal 15 Maret ya. Channelnya The Hill, kalian bisa cek videonya. Saya akan ceritakan singkat saja apa yang dibahas oleh Kim Iversen ini. Jadi pada tanggal 4 Februari 2002 ada pertemuan antara China dan Rusia yang membahas tentang dua bentuk kerjasama untuk mewujudkan sebuah tatanan dunia yang baru untuk kembali menjadi bipolar atau dua kutub, karena selama ini hanya Amerika dan Barat yang mendominasi. Kemudian beberapa poin yang diungkapkan oleh si Kim di situ adalah bahwa China dan Rusia itu berupaya untuk menghentikan hegemoni US, Amerika. Kemudian menekankan bahwa tidak ada standar demokrasi yang satu berlaku untuk semua. Jadi kalau kalian perhatikan, semua standar demokrasi, kemudian hak asasi manusia, lalu perdagangan bebas, ini dikuasai oleh Barat, terutama Amerika. Jadi dengan suka hati kadang mereka buat aturan dan memberi sanksi pada negara-negara lain. Jadi China dan Rusia itu berupaya untuk menghentikan dominasi ini. Lalu disebutkan pula bagaimana mengembalikan UN, PBB itu pada fungsinya, kembali menjadi sebuah lembaga yang berdiri di atas semua negara. Lalu juga disinggung oleh China bagaimana agar pandemi, isu tentang senjata biologi, virus itu bisa diselidiki oleh semua negara, dimotori oleh UN, supaya benar-benar diketemukan apa penyebab dan kenapa pandemi itu terjadi. Oke, jadi ini berapa poin yang diungkapkan. Nah, menarik, saya dapatkan juga dari channel The Hill itu Kim Iversen ini pernah meminta maaf. Jadi kasusnya tadi, apa yang ditemukan tanggal 4 Februari itu kan jauh sebelum Rusia memutuskan menginvasi Ukraina. Jadi Kim menemukan bahwa banyak pemberitaan terkait perang Rusia-Ukraina itu sebagai bentuk propaganda, lebih banyak misinformasi dan disinformasinya. Jadi ada satu kasus di mana dia memberitakan satu hal yang kemudian dia akui itu salah. Dan kemudian ada pembahasan bahwa hampir secara keseluruhan semua memang berita itu manipulasi. Jadi kalau kita perhatikan sekarang semua berita itu sama. Jadi berapa orang yang tahu tentang teknologi menduga bahwa ini adalah sebuah bentuk propaganda menggunakan artificial intelligence. Nah, bayangkan seorang Kim Iversen yang kata-kata narasumber ahli politik, dia saja bisa tertipu. Apalagi orang yang benar-benar hanya modal percaya dan yakin saja. Nah, terkait dengan isu-isu tentang Cina, dia banyak mengungkap juga kekhawatiran negara-negara Barat bahwa Cina akan mendominasi. Kemudian isu di negara kita tentang komunisme, kemudian anti Cina, ya kan, penjajahan. Saya juga dapatkan informasi dari si Kim ini bahwa secara statistik ketika Amerika menjadi negara nomor 1 dalam ekonomi, kemudian Cina menyusul di urutan kedua, prestasi Amerika yang sekian lama, demikian pula dengan Barat, dominasinya di dunia ini, Amerika sendiri ternyata hanya sekian persen yang benar-benar secara kehidupan itu makmur. Nah, Cina dikatakan dari 2015 mulai melejit itu dia bisa mengentaskan hampir 80% dari penduduknya keluar dari kemiskinan. Oke. Kadang saya tidak percaya karena
saya pernah membagikan video tentang Cina, isu tentang Islam, di mana di situ ditampilkan semua jejak-jejak Islam di Cina. Dan saya coba cari di Google Earth, itu memang benar. Bahkan dikonfirmasi berapa channel YouTube kalian bisa cari yang orang Indonesia di Amerika yang memuat sisi lain kehidupan Amerika, dunia kumuhnya, itu bisa memberikan gambaran bahwa sekarang ini memang serba terbalik. Cina mulai naik dan Amerika itu sebetulnya kalau dilihat lebih dekat banyak yang makin miskin. Oke, jadi propaganda yang ada di negeri kita terkait dengan isu-isu agama ini juga satu paket, anti komunisme, ya kan, anti Cina, karena kita terbiasa kalau itu sudah dibuat sebuah propaganda yang anti komunis ada dari dulu, tidak ada anti kapitalisme, dan orang percaya dan tidak mencari tahu. Maka ketika Cina katakanlah membuka dirinya, memberitahukan yang sebenarnya, orang tidak akan percaya. Oke, jadi ini yang saya bisa bagikan kali ini. Saya katakan memang semakin saya mencari tahu, itu banyak hal yang kadang tidak masuk akal dan tapi sulit dipercaya. Demikian pula, saya mempercayai bahwa segala masalah, semua kekuatannya, asal-usulnya pasti dari informasi. Jadi informasi yang salah, informasi yang diulang-ulang tentang suatu hal yang bias, misinformasi maupun disinformasi, itu menjadi penyebab semua masalah. Tidak hanya di negeri ini, tapi secara global. Oke, sampai di sini dulu. Kalau kalian suka video ini, silahkan berikan like, silahkan share. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.